Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, berjumpa kembali bersama saya Kiki Rizkiani dalam Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan sekarang kita kembali live ya mitra muslim di edisi 21 Oktober 2025 atau bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Jadi Anda bisa ikut berdiskusi, bisa ikut berkomentar juga di 0811 3400 899. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini mitra muslim? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia gitu ya. Meskipun cuaca di luar sana untuk kondisi Lumajang Kota masih mendung nih mitra muslim. Bagaimana dengan cuaca di daerah Anda? Apakah ada yang sudah turun hujan, gerimis, atau ternyata malahan ada yang panas, cetar gitu ya? Mungkin beberapa hari ini Lumajang sedang dilanda hawa yang panas kayaknya ya. Kayaknya semuanya pengennya ada di AC, semuanya pengennya ada di depan kipas gitu nggak sih? Karena saya juga merasa ketika berada di Lumajang beberapa hari ini, wow ternyata hawanya panas sekali. Semoga apapun kondisi cuaca, hawa di Lumajang tetap membawa kebahagiaan dan juga keberkahan ya, seperti tema kita di siang hari ini dalam Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, Rihlah Berkah. Nah bagaimana nih mitra muslim tentang keberkahan gitu ya? Kadang kita memang berdoanya seperti ini, ya Allah cukupkan aku dengan rezeki yang halal supaya aku tidak perlu mendekat yang kau haramkan, seperti itu. Pengennya apa-apa yang Allah kasih itu pengennya yang berkah untuk semua, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk semua. Nah ini kita akan ngebahas tentang Rihlah Berkah bersama narasumber yang setia bersama saya di sini. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHTBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Ketua ITSMI Lumajang. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Ya mitra muslim, sampai lupa ya beberapa minggu tidak live siaran, jadi salah yang diputar. Oke, kita sapa narasumber saya yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah, yang jelas suaranya enggak paro ya. Oh iya. Iya, suara saya yang sepertinya timbul tenggelam ya. Ini yang barusan pulang umroh ini. Berkahnya, minta doanya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Akhirnya bisa seperti Bu Dokter ya, yang bisa ke sana, bisa ke Baitullah. Bu Dokter kan udah bolak-balik. Saya insya Allah pengennya bolak-balik juga Bu Dokter. Amin. Doanya juga ya Bu Dokter ya. Ya kebalik tuh. Saling mendoakan. Kalau Bu Dokter kan kapan aja bisa Bu Dokter. Amin. Amin. Bahkan bukan hanya ke Saudi Arabia kalau Bu Dokter, kemana-mana, ke beberapa negara gitu ya Bu Dokter ya. Tapi bicara soal ibadah umroh ataupun haji nih, itu enggak semua orang bisa loh Mbak Kiki. Enggak juga karena kita mampu secara finansial. Ternyata kalau Allah nggak pengen ngundang ya nggak bakal bisa tuh. Oh iya, banyak yang bilang seperti itu juga sih Bu Dokter. Iya, juga bukan karena punya waktu atau masih muda, fisiknya masih kuat. Enggak juga tuh, banyak yang masih muda-muda nggak kesampaian. Yang sepuh apalagi disabilitas malah lancar. Oh iya kan? Iya. Oh berarti ini sama seperti tema kita yang akan kita Betul, angkat ya Bu Dokter iya. ya. Rihlah Berkah gitu. Betul, ya Bu Dokter ya. Iya. Oke. Iya, jadi
mitra muslim semua ya, jangan kita berpikir pendek atau membatasi di dalam arti begini nih. Kita hidup di dunia ini kan sudah merupakan rihlah ya. Ya, perjalanan kita yang sampai nanti akhirnya kita dipanggil pulang kembali. Nah, bagaimana rihlah kehidupan kita ini dari rihlah besar nih, rihlah kehidupan besar kita dibagi dalam rihlah kecil-kecil ya. Salah satunya mungkin pergi bekerja, menuntut ilmu, pergi baitullah, pergi mana aja kayak gitu. Itu semuanya akan mendapatkan keberkahan. Nah, siapa ngira ya, oh aku nggak punya biaya, nggak punya akses, mana bisa saya pergi ke Baitullah. Kalau Allah berkehendak, seperti cerita Mbak Kiki. Cerita saya. Ya, gimana Mbak Kiki? Loh. Lah iya kan kayak dalam hati pesimis, kayak nggak mungkin nih biayanya, belum nggak tahu anunya gimana caranya, juga takut tanya nanti keliru dan sebagainya. Ternyata gimana? Alhamdulillah lancar sih. Iya. Tiba-tiba gampang, tiba-tiba udah sampai sana kan. Iya. Benar. Persiapannya ini juga kalau nggak dibantu sama Bu Dokter beberapa juga, wah Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Dokter ini termasuk salah satu tim sukses saya juga loh. Apa semua dicukupi seperti itu. Saya juga maksudnya nggak nyangka ya Bu Dokter ya bisa ke sana terus dengan kelancaran yang seperti ini juga gitu, perhatian dari Bu Dokter juga pastinya gitu. Jadi Allah tuh kayak udah ngasih, udah kamu tenang aja, kamu aku undang, nanti akan aku siapkan orang-orang gitu ya, atau siapa-siapa yang akan membantu. Nah itu berarti benar ya Bu Dokter ya. Iya, yang penting itu sebenarnya Allah itu dalam rihlah ya, dalam semua rihlah kita ini memberikan pesan terselubung ya, ilmui aja jalanmu. Iya, semua perjalanan kita ini diilmuin supaya nanti keberkahan yang dijanjikan Allah itu nyampe gitu. Jadi nggak perlu pesimis. Seumpama nih ya, rihlah dalam menyelesaikan sekolah, aduh udah belajar soro apa kok nggak pinter-pinter, nilai segitu udah ditelatenin aja. Ya tentu kita berikhtiar gimana caranya, cari hacknya gitu ya. Entah dengan cara les, dengan cara berteman dengan teman kita yang pinter, atau rajin tanya sama guru dan sebagainya gitu ya. Nanti kan yang penting yang diisyaratkan sama Allah itu kita ngejalanin prosesnya itu nggak bosen-bosen, tetap istiqomah. Nanti yang endingnya biarlah Allah lah gitu. Oh, iya, sama kan dengan Mbak Kiki kan, gimana sih gitu. Waduh kan iri nih, iri temennya siapa, kenalan dan yang lain-lain, pergi kok kayaknya seneng apa, kan udah dari iri itu berarti udah ada terniat gitu. Gimana Kiki? Iya sih, kan? Kalau kita misalkan ada temen umroh gitu, jadi kan kita kayak kita bisa nggak sih gitu, ya kan? Tapi ada rasa pesimisnya ada, rasa pengennya juga ada gitu. Tapi kan dalam hati ya lo bisa nggak sih kesana gitu. Terus kan habis udah ada terniat nih, kemudian dilanjutin nggak dengan doa-doa? Nah berarti kan ada kelanjutannya nih, nggak sekedar pengen doang selesai, kan enggak. Terus dilanjutin nih dengan doa, ya kan? Didoain, entah ini doanya possible pokoknya doa kan gitu kan? Iya benar. Jadi ya mitra muslim semua kan pesannya apa? Jangan meremehkan doa. Kadang-kadang saya suka kurang setuju ya kalau ada kalimat teman kita lagi kesusahan atau lagi mendapatkan musibah dan sebagainya, bilangnya gini, sudah tak doain aja deh. Nah, itu kan kayak menginferiorkan doa menurut saya, mendowngrading doa. Jadi seolah doa itu wes nyangoni selamat kalau orang Jawa gitu kan. So mau pergi kemana ya kan, biasanya orang nyangonin kan uang, bekal. Wes tak sangoni selamat itu kan sebenarnya doa ya. Tapi kayak seolah ngomong doang kan gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya ya doa itu yang paling penting gitu ya. Sebenarnya gitu. Jadi sampai orang meluncur, tak sangoni selamat gitu, itu sebenarnya dia mengeluarkan sesuatu yang gede loh tanpa disadari. Iya. Tapi mungkin karena mindsetnya kita terbiasa disangoni dalam bentuk materi gitu ya Bu Dokter ya. Jadi kesannya kayak
alah dan cuma doa. Padahal justru karena doa itu atau doa dari orang lain kita mungkin bisa berangkat gitu ya. Doa dari orang lain, apa yang kita jalankan ternyata dimudahkan oleh Allah. Betul. Gitu. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang harusnya membuat kita ini semakin bersyukur. Iya kan, ternyata kita yang tanpa daya, Benar. tanpa apa-apa ya. Kok bisa-bisanya Allah yang Maha Agung ini ngundang sebagai tamunya? Siapalah kita? Benar. Iya. Ibarat nggak layak dipungut gitu. Iya, tapi terus kenapa kita ada di sana gitu Nah, ya? makanya kan jadi ada harapan lagi kan. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata saya ini sesuatu loh kan, ternyata diterima sebagai tamunya Allah gitu kan. Iya. Sama Mbak Kiki, jadi apa tuh namanya, sekali lagi kita bisa sejauh ini tuh bukan karena usaha kita ya, saya pikir. Ya ikhtiar jelas, cuman sampai kemudian goal, sampai kemudian sukses dan sejahtera dan sebagainya itu bukan melulu atas Hanya ikhtiar dari kita aja gitu ya. Betul ya, semuanya itu lebih 90% lebih lah semuanya dari Allah. Iya, jadi kan? kalau berarti kita intinya itu memang harus meyakinkan diri gitu ya Bu Dokter ya, bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan suatu saat pasti akan Allah kabulkan dengan cara apapun gitu ya Bu Dokter. Karena kan Mbak Kiki kan enggak selesai dari niat kemudian doa kan, masih ada ikhtiar lainnya kan. Ya mungkin Mbak Kiki ya ada nabung dikit-dikit lah, mana tahu gitu kan. Walaupun kayaknya mungkin baru 100 200 ya, entah 100 200 perak, entah 100 200 real gitu. Mata uang apapun ya. Ya itu kan ada kan, mesti berusaha untuk, mana tahu kan, sekali lagi gitu kan. Benar-benar. Jadi Iya maksudnya doa juga harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Betul, gitu ya Bu Dokter. Jangan cuma hanya sekedar iya aku pengen deh gitu. Iya aku pengen seperti ini deh, tapi nggak ada usaha. Iya. Berhenti sekedar pengen. Iya. Nah itu nggak bakalan tercapai juga gitu ya Bu Dokter ya. Jadi jangan sampai sekedar pengen selesai. Ikhtiarin. Walaupun kayaknya ikhtiarnya itu kayak kita di dasar bumi dan apa impian kita ini di ujung langit ya. Iya benar. Iya kan. Sama sekarang kalau nilai ini contohnya lagi di Mbak Kiki, nilai untuk 1 kali pergi umroh sekian juta. Mungkin tabungan berapa sih? Jauh banget gapnya ya. Kesenjangan. Iya benar. Kesenjangan nominal tabungan ya. Tapi ternyata bisa lancar. Makan nggak kurang. Ya alhamdulillah. Iya kan, makan nggak kurang ya kan. Kalau kesenjangan makan kurang. Tidur layak. Iya benar. Iya kan. Pergi pulang juga nggak jalan kaki. Iya kan? benar. Iya benar. Masih ada oleh-oleh. Ya kan? Nah kan Masya Allah ya, kalau dipikir dari yang ditabung sama ini kan jauh banget gitu kan. Benar Bu, benar. Iya kan? Ini Bu Dokter tahu banget sih ya. Ini Bu Dokter yang nyari tema, tapi kok kayak berasa ngarahnya ke saya gitu. Ini tuh untuk pelajaran bagi kita semua bahwa apa yang kita ikhtiarkan walaupun mungkin kayak nggak mungkin, tapi yakinlah bahwa Allah yang bikin mungkin. Nah iya, jadi ini kembali lagi ke keyakinan kita gitu ya. Betul. Jadi kita yang sedang berjuang dalam hal apapun, nggak hanya sekedar intinya pergi umroh aja gitu ya. Mungkin lagi belajar tentang studi gitu ya, mengejar karir dan lain sebagainya. Intinya memang kita harus yakin ya Bu Dokter ya, dan juga terus berusaha. Betul. Iya. Jadi bukan hanya sekedar pergi ke Baitullah aja sih ini temanya ya. Karena perjalanan ini banyak seperti tadi Bu Dokter sampaikan, perjalanan kita mencari ilmu, perjalanan kita berkarir. Nah, itu berkarir gitu, bukan menikmati masa tua, pensiun mungkin. Iya, itu iya. bukan pensiun terus udah selesai. Diem Nggak gitu. berdaya, ya kan? Bener. Saya udah nggak manfaat, salah. Ya. Justru kalau pensiun harus lebih putar, berkaya. nah lebih putar otak lagi. Ini saya bisanya apal nih, gitu ya. Iya, karena kan semua nanti dimintain tanggung jawab. Iya lagi benar. Oke, kayaknya kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Ini seru banget nih, mendung-mendung kita ngebahas tentang ini karena udah kayak deep gitu ya. Kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Mitra Muslim tetaplah di Oase bersama Yayasan Cahaya Al-Quran.
Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita masih membahas tentang tema rihlah berkah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dokter, bahwa perjalanan kita itu ya memang semuanya adalah perjalanan mencari ilmu, mencari karir, perjalanan kita untuk usaha sampai ke Baitullah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan arti berkah sendiri itu memang kita mensyukuri apa yang sudah Allah tetapkan gitu ya Bu Dokter ya. Iya, dan keberkahan itu kan artinya banyak banget ya. Jadi salah satunya keberkahan itu artinya bertambah-tambah kebaikan. Itu. Nah, bertambah-tambah kebaikan itu dengan kita ngasih satu kebaikan, baliknya ke kita ini nggak ukur-ukur gitu. Oh, iya, itu baru berkah gitu ya. Iya. Jadi sampai kita ini nggak ngerasa sampai kok kayaknya terus-terusan datang gitu ya Bu iya, Dokter. makanya kita nggak merasa menanam budi baik atau layak mendapatkan hal itu. Lah kok kita dapat jasa kita dikirim, padahal kayaknya enggak deh kayak gitu. Ya itulah berkah gitu ya, yang kita kadang nggak sadar bahwa loh, kamu sudah mensyukuri ini, jadi Allah ganti ini, Allah kasih ini, gitu ya Bu Dokter. Dan kebaikan yang kita pahala yang kita dapatkan dari kebaikan yang kita berikan itu tetap nggak berkurang gitu maksudnya. Walaupun mungkin dicontoh orang, walaupun mungkin ditumpangin orang lain, niat-niatnya. Oh iya. Enggak berkurang, tetap. Tapi yang kita dapat balik itu berlipat-lipat. Jadi sesuatu yang membawa kebaikan, kemudahan, keberuntungan, dan ketentraman jiwa, itulah berkah sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa kita melakukan sesuatu tapi kita tenang, kita nyaman, ya itulah berkah gitu ya Bu Dokter ya. Iya, dan dimanapun tempat yang mungkin orang bilang sulit, penuh mara bahaya ya, penuh hambatan, tantangan, kita kok menjalannya dengan santai, iya, lancar gitu. Iya, kadang yang lihat yang mungkin kurang suka sama kita atau iri hati itu kayak kok bisa sih? Iya. Kok bisa kesana? Jadi pada prinsipnya itu seharusnya kita itu dalam setiap kondisi apapun bersyukur, karena walaupun syukur dan sabar saling mengiringi ya, tapi sabar itu kan kayak dipaksa. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, bencana, hal-hal yang menyakitkan. Saat itu kita dipaksa untuk bersabar. Jadi sabar itu mau nggak mau tuh sanggup kita kerjakan karena terpaksa ya kita. Tapi syukur itu opsional. Iya, pilihannya kita mau sambat terus atau bersyukur gitu ya Bu Dokter. Ya, bersyukur tuh dalam arti begini nih, kita dikasih nikmat ya, kelapangan rezeki material, kelapangan keluarga ya, anak lancar semua, pasangan solihah ya, keluarga besar adem ayem dan sebagainya, itu kita bersyukur atau masih kurang mulu ya kan. Maka bersyukur itu sebenarnya dalam kondisi apapun harus kita kerjakan. Sering-sering kita bersyukur sama Allah ya, ucap alhamdulillah, kemudian kita nggak sekedar ucap ya, kita amalkan ucapan kita ini dalam setiap tingkah laku kita. Nah itu kan secara tidak langsung netizen, komunitas dan sebagainya itu melihat apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau sekedar pencitraan sih. Tapi kalau untuk bersyukur ketika kita ditimpa masalah itu jadi seperti apa Bu Dokter? Kadang kan ada yang bilang ya kamu bersyukur aja ketika kamu dikasih masalah gitu, karena Allah itu masih sayang sama kamu, jadi mengingatkan kamu seperti itu. Tapi kan kadang kita yang ditimpa masalah mau bersyukur tuh kayak rada-rada susah gitu ya Bu Dokter ya. Nah itu untuk meyakinkan hati, jadi gimana Bu Dokter? Iya, jadi misal nih ya, kita ditimpa musibah ya, kita tetap bersyukur, kita bandingkan dengan orang yang mendapatkan musibah lebih berat daripada kita. Bahkan kalau kita lihat ya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina seperti itu ya, berat banget. Barusan campfire atau gencatan senjata tiba-tiba dikhianatin kan kemarin itu, dan yang disasar tetap anak-anak, warga orang sipil tua ya kan, wanita itu yang kena, dan mereka ngeles dengan segala macam modusnya seperti biasanya kayak gitu. Nah
itu kita banding, nah mereka aja yang ditimpa begitu, mereka itu strengthening the faith, yakin banget bahwa inilah takdir terbaik yang Allah berikan pada mereka. Mereka nggak ngeluh, mereka tuh dengan luar biasanya bilang, kamilah yang dipilih Allah untuk menghadapi cobaan karena tidak ada satupun penduduk dunia yang sanggup, hanya kami yang sanggup. Hebat kan? Masya Allah. Iya. Dan bukti orang kuat, orang menang itu adalah ketika bangsa atau orang yang benar-benar kuat disupport oleh semua kekuatan yang ada di dunia ini tidak mampu mengalahkan orang yang lemah yang sudah diembargo segala macam, itu tetap bertahan, itu kan berarti dia kalah berarti sebenarnya. Iya. Ya kan, orang kuat dalam hal ini Israel ya, udah disupport Amerika dan negara-negara adidaya lainnya, disupport tenaga, biaya, segala macam lah. Gitu. Tapi nggak pernah bisa menjinakkan Palestina yang sudah dibikin kelaparan berapa juta jiwa, udah dibomin segala macam, tetap tumbuh, dan mereka ini tidak sekedar mengganggu, mereka menjadi ancaman terbesarnya Israel. Nah kan luar biasa, nggak bisa ngalahin yang kecil susah udah dibikin dia, tetap nggak bisa. Karena itu tadi ya, warga-warga di sana juga banyak bersyukurnya. Jadi ketika kita mungkin memiliki masalah atau kita mungkin lagi tertimpa musibah gitu, kita lihat lagi masih banyak yang lebih susah dari kita gitu ya Bu Dokter ya. Maka doanya kan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, ya hanya Allah lah sebaik-baik yang jadi wakil kita ya. Kita kalau minta tolong orang untuk mewakilin diri kita kan mesti milih orang yang terpercaya, yang punya kompetensi, yang ngerti lah ya dengan urusan yang akan kita minta tolong wakilkan. Nah ini kita minta tolong Allah untuk wakilkan, ya udah nggak usah mikir-mikir, nggak usah banyak pesanan, ya nggak usah ditempelin sticky note, dan ngerti. Iya ya, intinya kita tinggal bersyukur terus berdoa minta yang terbaik gitu. Nanti pasti Allah akan atur ya, sesuai kemampuan kita. Kadang kan ya mohon maaf ya, kita kan belagu, kok dikasihnya begini ya. Ya kan kemampuan kita seberapa itu udah paling pasnya udah. Ya karena kadang kita ngelihat ngukurnya kemampuan kita pakai baju orang lain. Nah itu kadang kan ada yang nggak muat ya Bu Dokter ya. Ada yang nggak muat, ada yang kebesaran gitu. Maksudnya memang itu bukan porsinya kita. Justru Allah itu kadang ngasih ya memang sesuai porsinya kita. Mau itu sedikit banyak, asalkan kita bersyukur, ya itu akan terasa cukup gitu ya Bu Dokter. Iya, maka harusnya kita ini belajar menerima apapun dari Allah, yakin dan percaya pada Allah, serahin semua pada Allah. Insya Allah semuanya akan beres. Karena nggak ada satupun urusan, bahkan angin mengalir ya, air mengalir, angin semilir ya bergerak kayak gitu, atau bahkan daun jatuh, itu kalau bukan karena diatur oleh Allah. Iya, semuanya itu ya karena sudah Allah yang ngatur gitu. Iya. Termasuk kita misalkan kejatuhan daun gitu ya, atau kita ada sesuatu, ya itu memang sudah takdirnya gitu ya Bu Dokter ya. Iya, misal di Baitullah kena kotorannya merpati, kena enggak Mbak? Enggak ya. Alhamdulillah enggak. Kan ada yang kena, ada yang enggak. Kenapa Mbak Kiki enggak kena? Yang lain juga ada yang kena, kan ada. Iya. Udah diatur tuh, mungkin ya mikir, oh toh harohnya udah bener, jadi enggak kenain. Oh tadi kok kena, jadi harus ngebersihin, harus ngulang. Oh iya, berarti toh harohnya kurang bener gitu aja. Oh iya. Enggak usah ngomel-ngomel. Maksudnya semuanya tetap kita terima aja gitu ya Bu Dokter ya. Iya, tetap kita terima sambil kita pikirkan ya maknanya apa sih gitu loh. Oh iya, kadang kita suka tidak memikirkan makna yang terpendam, makna yang terjadi di dalam masalah atau kehidupan kita memang Bu Dokter. Iya, dan mungkin ya mitra muslim juga mungkin banyak yang lupa ya, kalau kita rihlah ya, jangan hanya fokus pada tujuan, tapi yang menyertai saat kita rihlah, hal-hal itu juga perlu kita perhatikan supaya kita nggak kepleset kayak gitu. Iya. Mungkin orang hanya kebanyakan fokusnya pada tujuan aja gitu ya. Saya tujuannya ke sini, ya sudah. Padahal sebenarnya dari prosesnya itu kan banyak gitu ya Bu Dokter ya. Banyak ilmu yang bisa diraih. Ya, seperti pergi haji atau umroh.
ya kan, fokus hanya ibadah di masjid. Emang kalau nggak pergi masjid nggak ibadah? Nggak juga kan, kita jalan ke sana, mungkin kita juga jalan shopping, ya kan. Itu kan dalam rangka juga Allah itu tahu kok kita ini juga masih duniawi banget gitu loh. Gitu kan, jadi asal belen aja, maksudnya sholat nggak ninggalin, ya sesuai masih apa sunah-sunah juga kita kerjakan, sesekali shopping nggak dosa. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Kan asal nggak berlebihan toh. Iya, nyobain yang viral. Walaupun sekedar foto mungkin nggak apa-apa. Iya benar, nyari get yang viral gitu ya. Nggak apa-apa. Cari apa-apa gitu yang viral nggak apa-apa ya Bu Dokter nggak ya. apa-apa, asal nggak berlebihan. Ibadah pun kalau berlebihan Allah juga nggak suka. Benar-benar. Karena nanti jadinya sombong ya. Aku loh di seharian di Masjidil Haram gitu ya. Aku selama umroh loh sunah semuanya tak kerjain. Di sini hilang semua. Iya. Jadi maksudnya kita sewajarnya aja gitu ya Bu Dokter ya. Karena Allah juga tahu ya kemampuan kita ya. Iya betul, sewajarnya aja. Karena pada prinsipnya kalau kita melakukan ini istiqomah, insya Allah itu yang akan lebih dapat ya. Dan berkahnya itu ya akan terasa sampai anak keturunan kita, nggak cuma berhenti di kita aja. Oh Masya Allah, itulah berkah gitu ya. Nggak hanya berhenti di kita aja, tapi nanti anak keturunan kita, keluarga besar kita juga akan merasakan dampaknya ya Bu Dokter ya. Maka mulai dari sekarang, nah ini nabunglah keberkahan. Iya benar. Jadi kita kayaknya sekarang mulai fokus apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain sehingga bisa bermanfaat gitu ya Bu Dokter. Betul, walaupun mungkin itu receh ya, receh atau remeh, tapi kalau diberikan pada yang saat yang tepat, percayalah itu berarti luar biasa. Misal kita nolong orang yang menurut kita mampu banget, segala dia ada, tapi suatu saat dia butuh uang, misal 20.000 buat bayar pajak, itu dia nggak pegang uang, padahal dia segala kekayaannya luar biasa. Nah kita nyodorin tuh cuma 20.000, tapi bagi dia tuh saat itu karena timingnya pas, sangat berarti luar biasa. Iya. Gitu. Karena mungkin dia nggak bawa uang cash, mungkin gitu ya. Tapi kan dia juga butuh untuk bayar saat itu. Iya, nggak bisa ditunda. Kalau mungkin kita ngasihnya entar 1 jam lagi atau besok udah nggak ada artinya. Iya. Maka explore diri kita saat ini, apa yang manfaat ya untuk diri kita sekarang ya. Yakinlah itu semua itu ada hitungannya. Jadi kita itu bisa men-challenge diri kita sendiri, main-main simulasi untuk diri kita sendiri. Jadi kita itu alhamdulillah ya, aku ini manfaat ya. Jadi menghibur diri kita kok. Aduh aku ini kok kayaknya meresahkan ya, kemampuan gak ada. Suka berkeluh kesah tapi pas yang di depan Ka'bah juga saya ada rasa kayak gitu juga sih Bu Dokter. Maksudnya saya ini banyak dosa gitu kan ya, terus saya ini banyak kekurangannya gitu, tapi kok Allah sampaiin saya di sini sih. Nah gitu. Itu wajar kalau ya Allah alhamdulillah ya berkat doaku. Waduh sombong amat. Itu sombong amat. Iya ya, kok kayak berasa ini usaha gue banget gitu ya Bu Dokter. Tapi di sana tuh memang yang sudah kita list segala macam doa atau segala macam apalah yang mau kita adukan itu di sana tuh juga kayak ngeblank gitu loh Bu Dokter. Nah itu membuktikan bahwa Allah itu lebih paham daripada apa yang kita pahami. Oh iya ya. Jadi sebenarnya udah kamu nggak usah berdoa macam-macam, aku udah tahu. Mungkin gitu kali ya bahasanya Allah ya. Iya. Maka saya ini termasuk orang yang suka takut kalau berdoa pakai keinginan saya sendiri. Saya saya pengen ini tuh saya takut setelah saya dipelajari banyak ulama, para guru ya, ustadz, Pak Yai gitu ya. Jadi mending saya cari amannya ya pakai itu Robbana Atina gitu-gitu Pak yang ada di Quran deh. Robbana dzolamna anfusana gitu-gitu aja deh. Karena kata takut nanti saya doa malah salah lagi. Iya jadi kita semua sudah mempasrahkan diri kita semuanya. Ya udah terserah Allah aja deh, Allah yang ngatur gitu ya. Kita ya tinggal ngejalanin. Iya. Dan itu lebih bikin aman lah.
Iya. Ini kita bacakan dulu WA yang sudah masuk. Beberapa pekan beliaunya ini memang nungguin siarannya kita, Bu Dokter. Ada Pak Jayadi di Randu Agung. Berkah tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya. Terus kemudian jangan hanya mencari berkah, tapi jadilah sumber berkah bagi orang lain. Kemudian berkah datang dari Allah, tapi kita harus berusaha dan berdoa untuk meraihnya. Jadi ini kata-kata hari ini dari Pak Jayadi. Memang merangkum gitu ya, merangkum dari obrolan kita gitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Jayadi. Beliau juga menyampaikan suatu keberkahan bagaimana mempertahankan apa yang kita amalkan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana itu untuk mempertahankannya? Ya itu circle-nya ya Pak Jayadi ya. Circle-nya cari orang-orang solihah. Support sistemnya, jangan cari yang vibe-nya negatif atau toksik. Iya ya. Pengaruh ya, mungkin sehari 2 hari sekali 2 kali nggak terasa. Lama kita parno lah ya, overthinking lah. Capek kita, akhirnya kita susah tidur ya. Mah kambuh ya. GERD kita impiannya muluk-muluk tapi sholatnya buru-buru kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi selain ya tentu segala hal yang kita pakai, kita makan, kita gunakan itu harus sumbernya jelas halal gitu. Halal toyib. Nah itu halal dan toyib gitu ya. Jadi nggak cuma halal toyib itu nggak cuma soal makanan loh ya, tapi apapun yang kita pakai, entah untuk operasional diri kita ya, untuk segala hal termasuk sodako, zakat, infak itu juga harus bersumber dari halal dan toyib. Kan banyak nih gaya-gaya kayak Robin Hood gitu, mama gitu ya. Iya. Mencuri dari ini tapi tak bagikan orang miskin. Iya. Gitu kan. Jadi padahal bukan dari harta yang halal gitu ya Bu Dokter. Tak bikinin masjid untuk support pondok pesantren, untuk nyekolahin anak yatim, ngumrohin dan sebagainya kayak gitu. Prinsipnya itu dalam agama kita, Allah itu maha suci ya, subhanallah, Allah maha suci. Hanya menerima yang suci. Oh iya. Benar. Terima kayak gitu penghinaan. Iya ya. Tapi kan kadang kadang ada yang seperti itu juga ya Bu Dokter ya. Kayak merasa ya udah pokoknya saya berbuat baik tapi dengan cara yang tidak baik di awal gitu. Itu nantinya bikin rihlah kita nggak berkah, terkotori. Iya. Kalau belum paham ya mulai ditinggalkan. Tapi kalau sudah paham tapi seolah itu seperti membenarkan dari hasil yang dia ambil tidak baik itu, kan udah ibarat kayak tak cuci ya gitu. Tak cuci dengan cara tak sodakoin sebagian ke sini, tak ini kayak gitu-gitu. Tetap nggak bisa ya, karena Allah maha suci. Maha suci. Ya kita juga pasti semuanya harus yang suci gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Gitu. Nggak bisa kalau dengan supaya kita itu kan sebenarnya sebagai masking atau penutup atau topeng ya, supaya kita ini aman kok, untuk nutupin hati kita sebenarnya. Mungkin hati kita udah protes, nggak bener, tapi kan lo kan udah tak hajiin si ini, aku udah ngasih bantu guru ngaji dan sebagainya, tetap nggak bisa. Iya. Jadi semuanya memang harus halal dan juga toyib ya mitra muslim ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda dulu ya Bu Dokter ya. Kita jeda dulu mitra muslim, nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Baik mitra muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Masih bersama saya Kiki Rizkyani dan juga Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Ketua ITSMI Lumajang. Masya Allah, benar-benar perjalanan yang penuh berkah ya obrolan kita di siang hari ini ya Bu Dokter ya. Semoga bisa mendapatkan keberkahan juga ya untuk mitra muslim yang mendengarkan. Pas lagi mendung, hujan juga, apalagi ini salah satu waktu mustajab ya Bu Dokter ya. Kalau pas turun hujan kita banyakin berdoa. Masya Allah. Jadi kita pengennya apa gitu, kita ya doanya di salah satu waktu mustajab ini pas turun hujan.
Iya, sebenarnya Allah itu luar biasa, Rahman Rahimnya ya pada kita semua yang terus terang tingkah laku kita dan lisan kita ini kan mencurigakan sekali ya. Iya. 1 detik kelihatannya solih banget, detik berikutnya aduh berantakan. Di hati masih kayak ada sesuatu gitu ya. Iya, tetapi siapapun kita, siapa yang hatinya yakin pada Allah, maka Allah akan genggam hatinya. Dan Allah tidak mungkin akan mengecewakan hati hambanya. Hati itu akan diarahkan pada Allah, pada kebaikan-kebaikan ketika kita percaya pada Allah. Jadi kita intinya memang harus percaya dan juga yakin gitu ya. Iya. Tapi bagaimana Bu Dokter ketika kita mungkin di lingkungan banyak yang menawarkan sesuatu yang mungkin kurang keberkahannya gitu ya. Maksudnya mungkin kayak seperti riba, itu kan masih banyak gitu. Nah, ini kita menyikapinya jadi gimana Bu Dokter? Ya, makanya harus yakin dengan janjinya Allah. Allah itu kan negesin ya, di Quran kan juga ada. Allah itu sangat membedakan jual beli dan riba. Ya, misal dari kan seumpama kadang tuh orang gini, oh kan podo wae sama gitu ya kalau pakai misal pakai bank syariah, oh sama aja, itu jenenge bunga cuma bahasanya lain kan gitu. Ada roba lah, musyarakah lah kayak gitu. Nah, tetapi saat akad itu yang kita percaya. Kalau kita bahasanya nih bunga, ya udah itu riba jatuhnya. Kalau kita mudharabah misalnya kayak gitu, ya udah itu sudah sesuai aturan agama ini. Jangan itu bahasa lainnya. Enggak, memang ada ilmunya itu. Udah ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu supaya namanya juga orang jual beli kan. Nah, misalnya kita membutuhkan membeli sesuatu benda ya. Nah, kemudian pihak lain itu mau membelikan benda itu yang kebutuhan kita, kemudian dia jual ke kita, tentu dia akan ngambil margin untung toh. Iya. Nah, itu namanya jual beli. Beda sama orang tahu ya, kita pengen beli barang itu. Nah, mungkin kita dikasih dananya doang, atau terus dia bilang karena berapa ini persennya? Ya tak tambah loh berapa persen kan tuh. Nah, itu beda gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya udah, kita yakin sama janjinya Allah bahwa riba itu memang dosa besar, kita hindarin. Gimana caranya? Dengan mengilmui. Ya itu tadi, mengilmui maksudnya ini bagaimana. Zaman sekarang kan cari ilmu menurut saya cukup mudah ya. Ya, aplikasi banyak. Kita sekarang bukan hanya cari di Google, tapi ke Mbak Meta juga gitu ya, Meta AI. Ada ChatGPT, ada Braintext, ada banyak lah itu bisa ditanya. Belum lagi yang teman-teman yang mungkin lebih paham ilmunya ya, yang punya ilmu agama juga banyak. Tetapi tolong yang punya ilmu, terutama yang punya ilmu agama, jangan berhenti di ilmu aja, amalkan. Oh iya. Iya kan? Jadi jangan hanya sekedar kita yang tahu gitu ya Bu Dokter ya. Paham nih, ngerti ilmunya ini, tapi kok omongannya kayak gini ya. Jadi kayak nggak sama. Iya kan loh. Iya, makanya itulah yang nggak mudah, dan memang fitnah terbesar orang yang punya ilmu itu adalah mengkhianati ilmunya. Jadinya nanti jatuh di su'ul khotimah. Nauzubillah. Kita pengennya husnul khotimah ya Bu Dokter ya. Ya kayak gitu. Maka ya kalau punya ilmu, amalin supaya nggak jadi fitnah. Ya itu termasuk salah satu amal jariyah ya Bu Dokter ya. Ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi walaupun mungkin kelihatannya sepele ya ilmunya ya. Misal ilmu tentang toharo, tentang wudhu, ya cuma gitu semua orang ya tahu loh. Kalau itu nggak diamalin benar-benar, toharohnya nggak benar, ya sholatnya kan nggak sah, kan pondamen banget ya, pondasi banget. Iya benar-benar. Mungkin kadang ada yang meremehkan yang penting basah gitu ya, atau yang penting dibanjur, padahal kan sebenarnya bukan kayak gitu juga ya Bu Dokter ya. Kemudian gimana sih cara wudhu di perjalanan? Itu kan hal sederhana, tetapi manfaat banget. Iya, jadi nggak harus aku wudhunya nggak ini soalnya di jalan. Oh ya udah, aku nggak sholat. Nah, tambah salah lagi.
Iya Banyak benar. loh, gitu. Iya dan jadi memilih untuk ya udahlah nggak sholat gitu ya, Iya. karena nggak bisa wudhu alasannya, atau mungkin karena bajunya najis. Iya. Padahal kan sebenarnya hanya sekedar kotor, belum tentu najis, mungkin gitu ya Bu Dokter. Ataupun kalau najis bisa dibasuh, ada tata caranya. Itu jadi nggak harus udah tadi kecipratan air kencing gitu biasanya. Kan bisa digosok ya, kan ada tata caranya. Bukan berarti kemudian udah kecipratan aku nggak sholat gitu. Itu yang tambah salah gitu ya. Iya, itu karena udah bermudah-mudah ya, seumpama nih kalau orang kita karena air di kita ini mudah, ya kalau nggak sampai mandi kemudian wudhu nggak lego, ini mau cari bener atau mau cari lego ya? Iya. Padahal sebenarnya kan kalau dari wudhu sendiri pun air keran tuh nggak perlu sampai ngocor banyak. Betul. Gitu ya Bu Dokter ya. Iya, maka Islam itu sangat memperhatikan tidak cuma kesejahteraan untuk manusia, tapi alam, lingkungan ya, makhluk semuanya diperhatikan, sehingga termasuk dalam penggunaan air itu pun juga bukan pelit medit ya, tapi hemat karena untuk anak keturunan kita juga supaya kita nggak boros-boros begitu. Benar. Bukan berarti karena air nggak bayar aja, tambah salah lagi kan ya kalau sudah berprinsip demikian. Iya, karena ada mungkin di beberapa daerah juga ada yang airnya ngalir terus, tapi kan kita juga lihat ada di daerah sebelah juga mungkin yang kekurangan air kayak gitu. Nah, semua ikhtiar kita ini insya Allah ada ganjarannya kok gitu. Walaupun kita nggak melihatnya secara kasat mata ya, gitu. Yakinlah semua itu akan diganjar sama Allah. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan banyak yang berbondong-bondong di jalan yang salah, ya kita jangan ikut ke sana gitu ya Bu Dokter ya. Jadi kita harus punya keyakinan sendiri bahwa kita tuh ada di jalan yang benar gitu, meskipun kita hanya sedikit orang gitu. Iya, tetapi kan harus kita cek kan ya, jangan pernah merasa kita benar kok, memang kita ini guroba ya. Kan ada yang kelompok kayak gitu ya. Iya. Merasa aku paling benar makanya aku dimusuhi orang banyak. Ya itu ya, memang gitu kamu ya. Kelakuannya benar atau kamu itu kelakuannya meresahkan gitu kan. Iya. Ya. Atau hanya merasa benar, bukan benar-beneran gitu ya. Iya, makanya harus cek, jangan sok-sokan siapa sih kita ini kok merasa solih sendiri. Iya benar. Jadi ya intinya kita pengennya terus berbuat baik gitu. Terus kita harus meyakini diri kita juga bahwa apa yang sudah ditakdirkan Allah ya sudah, ini yang terbaik untuk kita. Iya, tentu itu semua ya harus dilakukan dengan ikhtiar juga. Benar. Tidak sekedar berpasrah diri. Kita harus mau memaksa diri kita untuk merubah keadaan, karena kan janjinya Allah di Quran juga tidak akan diubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya. Iya. Ya nunggu ada rezeki jatuh dari langit, enggak gitu juga kan. Iya. Kalau kita nggak ada usahanya terus gimana gitu ya Bu Dokter ya. Maka mungkin ya Rihlah Berkah ini salah satunya adalah semua hal yang kita lalui harus penuh dengan kesyukuran. Jadi reaksi kita terhadap suatu keadaan itulah yang menentukan berkah atau tidaknya hidup kita, bukan keadaan itu sendiri. Nah, jadi indikator berkah itu sebenarnya sekali lagi bukan pada kenikmatan, tapi pada kesyukuran. Semakin banyak nikmat yang kita terima tapi kita nggak bersyukur, itu nggak berkah. Iya. Ya, kita udah materi nih udah banyak. Cukup. Ya, semuanya prestasi belajar, prestasi kerja cukup. Walaupun mungkin nggak banget tapi cukup semuanya. Masih ngeluh aja, berarti itu semua nggak berkah. Oh iya. Iya. Tapi kalau kita mungkin masih merasa kayak kurang, tapi kita cukup. Iya, kita gitu. Merasa dilihat orang kurang-kurang. Iya, dilihat. Tapi alhamdulillah kita merasa nyaman, kita merasa tenang, nggak galau, nggak resah, nggak ribut gitu ya. Iya. Nah, insya Allah itu berkah. Nah itu dia ya mitra muslim ya. Jadi kalau kita bisa mengukur diri kita sendiri, ya berarti apa yang kita punya, kalau kita mensyukuri dengan nikmat yang benar,
Ya berarti itulah keberkahan gitu Iya ya. kan sering orang salah paham ya. Kalau kamu punya banyak uang ya, banyak aset dan segala hal yang serba banyak itu, wah hidupmu ini nikmatmu Nikmat banyak, banget, wah, iya. banyak sekali. Berarti berkah ya. Iya, kadang tentu. belum tentu. Iya. Bahkan kalau kita ngebahas lebih dalam lagi, mungkin ada yang dikatakan istidraj. Iya. Takutnya di situ. Makanya waspada. Waspada, iya benar-benar. Udah jam 2 nih Bu Dokter. Nggak kerasa ya kalau kita Iya. ngobrolin ini ya, Masya Allah. Senang sekali saya kalau udah ngobrol dengan Bu Dokter. Monggo closing statement dari Bu Dokter. Iya, baik. Jadi mitra muslim semua ya, rihlah berkah itu penuhilah setiap saat kondisi yang menimpa kita ini dengan penuh kesyukuran. Kesyukuran bukan tergantung pada banyaknya kenikmatan. Maka syukurilah apa yang terjadi walaupun menurut kita enak tidak enak, nyaman tidak nyaman. Bila itu semua semakin mendekatkan kita pada Allah, insya Allah itulah keberkahan. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Dokter atas pencerahannya meskipun sekarang lagi mendung ya. Jadi ini lengkap banget, lagi mendung tapi kita mendapatkan pencerahan dari Bu Dokter. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.